Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum pembelajaran, pastikan kalian sudah berwudu dan sholat duha. Selain itu, jangan lupa untuk berdoa dan melafalkan muashafat. Hari ini kita akan membahas tema 1 subtema 2. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik dapat 1. Mengetahui pentingnya toleransi dalam menyikapi keberagaman di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan manfaat kerjasama. Yang ketiga, menentukan ide pokok dalam suatu teks. Yang keempat, mengetahui bagian-bagian telinga. Dan yang kelima, menjelaskan cara kerja telinga. Kemarin, kalian sudah membahas tentang negara Indonesia yang majemuk, yang terdiri atas beragam suku, budaya, dan agama. Keberagaman di Indonesia perlu kita sikapi dengan toleransi. Kemarin juga sudah dibahas, apa itu toleransi? Toleransi merupakan suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Toleransi penting untuk mencegah terjadinya konflik. Dengan adanya toleransi, maka perbedaan yang ada tidak akan menghalangi kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam slide ini, diperlihatkan beberapa gambar. Di sini orang sedang bekerja sama untuk mengangkat puzzle. Sekarang, apa manfaat kerjasama? Adakah yang tahu? Mari kita lihat. Manfaat kerjasama antara lain 1. Dapat mempererat tali persaudaraan dan membina kerukunan antar warga. Yang kedua, pekerjaan berat akan terasa ringan dan menjadi cepat selesai. Yang ketiga, meningkatkan rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Yang keempat, menghindari sifat mementingkan diri sendiri atau egois. Yang kelima, menimbulkan ide-ide baru. Kerjasama tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah, tetapi juga di lingkungan sekolah. Di sini, Bu Guru memiliki teks tentang kerjasama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Tani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Penny membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Teks ini terdiri atas 2 paragraf. Sekarang kita cermati. Untuk paragraf pertama, akan kita tentukan mana ide pokoknya. Kemarin kita sudah membahas bahwa ide pokok terdapat pada kalimat utama. Maka dari itu, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Yang Bu Guru tebalkan itu merupakan kalimat utama. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Dari kalimat utama itu, kita tahu gagasan pokok atau ide pokoknya, yaitu Edo dan temannya mendapatkan tugas. Dari teks tadi, kita tahu bahwa Edo dan teman-temannya mendapatkan tugas untuk percobaan tentang bunyi. Sekarang kita akan membahas sumber bunyi. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Apa saja contoh sumber bunyi? Contohnya ada alat musik yang kita mainkan. Kendang yang dipukul, itu menghasilkan bunyi, maka kendang yang dipukul merupakan sumber bunyi. Seruling yang kita tiup, itu juga merupakan sumber bunyi. Meja yang kita pukul, itu juga merupakan sumber bunyi. Di sini, apa saja sifat-sifat bunyi? Sifat-sifat bunyi yaitu 1. Termasuk gelombang longitudinal. Yang kedua, membutuhkan medium.
Yang ketiga, dapat dipantunkan. Nah, kita dapat mendengar bunyi lewat apa ya? Ya, betul. Tentu saja dengan bantuan alat indera, yaitu telinga. Bagian-bagian telinga manusia meliputi tiga. Satu, telinga luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Bagaimana cara kerja telinga? Mari kita lihat. Bunyi atau suara datang menuju telinga, kemudian ditangkap oleh daun telinga. Bunyi atau suara itu kemudian diteruskan ke liang telinga dan gendang telinga. Selanjutnya akan diteruskan lagi ke tiga tulang pendengaran, yaitu tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Suara atau bunyi kemudian akan diteruskan ke tingkat jorong dan ke koklea. Setelah di koklea atau rumah siput, maka rumah siput ini akan bergetar dan merangsang bagian ujung saraf. Bunyi atau suara kemudian akan diteruskan oleh saraf pendengaran menuju ke otak. Mengingat pentingnya peran telinga bagi manusia, maka telinga perlu kita jaga dan kita rawat. Jangan sampai telinga itu mengalami gangguan. Ada beberapa gangguan pada telinga, seperti tuli, yaitu berkurangnya kemampuan mendengar. Tuli bisa disebabkan karena gendang telinga yang pecah atau robek. Bisa juga disebabkan oleh lubang telinga yang tersumbat, rusaknya saraf pendengaran, dan pengapuran tulang pendengaran. Selain tuli, ada juga gangguan berupa otitis media, yaitu infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman. Selain itu, ada juga otosklerosis, yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan, sehingga penghantaran suara terganggu. Berikut cara menjaga dan merawat telinga kita. Yang pertama, tidak mendengarkan suara terlalu keras. Jadi, ketika kalian mendengarkan radio, mendengarkan televisi, mendengarkan musik, silahkan suaranya jangan yang terlalu keras. Dan perlu diingat, ketika anak-anak bercanda dengan teman-teman, jangan sampai bercandanya sampai berteriak di telinga teman kalian. Karena itu sangat berbahaya, bisa saja gendang telinga teman kalian robek dan dapat menyebabkan tuli. Itu tadi cara menjaga telinga yang pertama, tidak mendengarkan suara terlalu keras. Yang kedua, jaga telinga dalam kondisi kering. Jadi ketika telinga kalian basah kena air atau ada kotorannya, silahkan segera dibersihkan. Jangan sampai telinga kalian terlalu lembab. Yang ketiga, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Silahkan kamu bersihkan telingamu, jangan terlalu dalam. Nah, itu bisa berbahaya, bisa melukai telingamu. Juga pastikan gunakan alat yang sesuai. Jangan kamu gunakan sembarang alat untuk membersihkan telinga. Yang keempat, periksalah ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga, di mana kamu tidak bisa mengatasinya. Di sini ada bagian proses pendengaran pada telinga. Bagi kalian yang tadi mendengarkan Bu Guru tentang cara kerja telinga, kalian pasti dapat mengisi bagian ini dengan mudah. Bagi yang sudah memiliki modul, silakan dibuka modulnya halaman 11. Bagian ini langsung diisikan di modul. Bagi yang belum, bisa mengerjakan di buku tulis. Setelah selesai, silakan difoto hasilnya, terus dikirimkan ke Bu Guru. Bu Guru tunggu ya. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya, Bu Guru mohon maaf. Terima kasih karena sudah belajar dengan baik. Sampai bertemu ya pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.